Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, udah masuk semuanya? Udah jajan tadi? Belanja apa tadi tuh? Tabor. Ada sehat tuh yang dijajanin? Ya, sebaik pagi itu ada makan tadi? Siapa yang nggak makan pagi? Nah, kenapa nggak makan pagi itu? Hah? Nggak enak masakan mamanya gitu. Nggak lama selero. Mamanya masak pagi. Oh enggak. Nah, besok belajar bikin sarapan lagi ya. Kita yang bikin sarapan lagi. Sebaiknya tuh pagi tuh makan dulu biar telur mata sapi yang mau dimakan, makan dulu pagi tuh biar sehat, biar ada tenaga mau belajar kan, sekolah semuanya. Hari ini Ibu mau mengajar tentang panas dan perpindahannya. Itu pelajaran subtema 3 yang judulnya pengaruh alam terhadap kehidupan. Oke. Kompetisi dasar kita itu pertama kita harus meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Oke. Yang di rumah ada TV semuanya? HP? Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Yang sering Anda lihat di HP? Di TV? Apa tuh? Kejadian apa yang akhir-akhir ini sering terjadi? Banjir. Banjir di mana banjir tuh? Di mana tuh? Gimana tuh bukan tinggi? Benang panjang nggak sih? Iya. Ini gimana nih? Tinggi. Yang banyak itu di mana tuh? Kayaknya yang banyak tuh. Colok. Kira-kira kenapa bisa terjadi banjir bandang? Banyak sampah. Orang membuang sampah sembarangan. Tunjuk tangan. Sebutkan namanya siapa? Tunjuk tangan. Kenapa bisa terjadi banjir bandang? Ayo, siapa yang berani? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Berdiri, sebutkan namanya. Saya Rehan. Mbak banjir kacang ini. Pulang membuang sampah sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Nah, ya. Apa lagi? Itu aja. Kasih Rehan. Ya, bisa juga karena ada orang yang membangun di dekat daerah aliran sungai ya. Jadi terjadi dia longsor di sekitarnya daerah aliran sungainya, jadinya banjir di sekitar sana. Jadi nggak ada yang meresap, nggak ada yang melindungi hutannya. Kan daerah kita lindung di sana, jadi nggak boleh daerah sana tuh dibangun rumah atau bangunan di sekitar sungai ya, nggak boleh kita membangun. Jadi bisa bahaya jadinya, bisa banjir kayak gini jadinya. Nah, selanjutnya ini kebakaran hutan. Kira-kira kenapa bisa terjadi kebakaran hutan?
Tunjuk tangan. Siapa yang mau berdiri selanjutnya? Siapa yang berani? Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Ya, anak-anak ibu yang pemberani, yang cerdas, yang pintar, ya berdiri. Ayo, yang cewek-cewek nih, yang cantik-cantik. Yang manis-manis, yang senyum-senyum manis tuh. Siapa tuh yang namanya yang tuh? Naya. Ya, Naya, coba berdiri. Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Kenalkan dirinya. Itu kebakaran ya. Berarti ada yang menyebabkan ada api di situ. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Berarti ada yang mancing api itu di hutan. Apa yang bisa bikin kebakaran tuh? Kira-kira. Keluarin aja pendapatnya. Biar apa? Biar mengalir ya. Idenya tuh. Kita buat berpikir otak kita. Coba bayangkan, hutan sebelumnya nggak ada, hutan yang sebelumnya hijau sekarang terbakar. Kenapa bisa terbakar? Pasti ada yang mancing api. Kenapa? Orang yang membakar kopi. Iya, bentar. Ada orang manusia yang tangannya jahil membakar pohon-pohon yang ada di hutan ya. Jadinya terbakar hutan. Terbakar semuanya, jadinya hewan-hewan yang ada di hutan pun juga terancam ya. Nggak ada tempat tinggalnya jadinya gitu. Nah, bagus tuh Naya pendapatnya. Ada lagi yang berpendapat lain selain Naya? Itu tunjuk tangan. Ada? Nggak ada? Bisa juga ada orang yang buang sampah sembarangan, misalnya buang puntung rokok di hutan ya. Habis dia merokok dia tinggalin aja lagi di hutan. Tuh terbakar pohon-pohon di sekitar sana kan, apinya bisa menyebar lagi kan. Itu kan berbahaya itu kan. Buang sampah sembarangan juga nggak boleh di hutan. Kita kalau di hutan tuh kita lindungi, kita jaga. Selanjutnya kita baca teks ini. Ada sebuah teks masalah sosial di sekitar kita. Ada yang bisa baca? Coba siapa namanya? Aira. Coba baca paragraf 1 yang kedua. Masalah sosial di sekitar kita. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Coba lanjutkan. Siapa namanya yang bikin buku? Siapa? Kevin. Dapin. Coba Dapin. Baca paragraf 2. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan. Pencemaran limbah air, sungai dapat mencemari air yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran di dalam lingkungan
berbagai timbal dan korban monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh. Bagus. Oke. Coba lanjutkan ke paragraf 3. Siapa namanya? Hah? Siapa? Afif. Oke, Afif coba baca paragraf 3. Fasilitas umum misalnya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umumnya mudah dijumpai Yang keempat nih, dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan keadaan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan, penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberang. Ya, bagus. Sekarang kita tentukan lagi kan isi paragraf 1, poin inti utama isi paragraf 1 dan 2, 3 dan 4. Nah, pertamanya 1 lagi ya. Oke, isi paragraf 1. Siapa yang bisa nentuin pokok kesimpulan dari paragraf 1? Tunjuk tangan. Ada nak? Ada yang mau tunjuk tangan aja dulu. Bantu. Ada nak? Ayo. Tunjuk tangan. Nah itu yang cantik, yang ganteng. Ayo. Berdiri loh. Tunjuk tangan aja ya. Ayolah. Ada nggak yang bisa menentukan yang mana pokok pikirannya? Siapa namanya? Ya. Berdiri. Siapa namanya? Siapa? Nah, yang mana paragraf 1? Ini kan? Nah, yang mana kira-kira? Kan ada pokok inti utama, pokoknya ada inti utama paragraf itu ada di awal dan di akhir. Kira-kira baca dulu paragraf 1. Di awal atau di akhir? Atau di tengah? Dengan semakin majunya media informasi, baik cetak maupun elektronik. Coba baca lagi paragraf 1. Coba baca lagi. Apa dikasih? Ada kak, ada ibu. Ada ibu. Kita belajar senang-senang sih. Ya.
Iya, sudah sih. Nah, ini pertamanya dengan semakin sampai lainnya Di situ sih, Kak. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak dengan mudah masyarakat mengetahui yang terjadi di tempat lain. Itu paragraf satunya ya. Ya, makasih ya, sekarang. Nah, selanjutnya paragraf 2, coba kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Kan dari teks ini kita tahu ini adalah termasuk teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Siapa yang suka coba kita? Sesuatu hal itu apa? Suatu hal, peristiwa, atau masalah sosial. Boleh. Bagus deh ya. Teks yang berisi Legal kan? tentang suatu hal, teks yang menjelaskan tentang suatu hal, menjelaskan tentang peristiwa alam, misalnya bencana alam, atau masalah sosial. Tadi yang ibu sampaikan tadi, ada nggak yang kurang paham gitu? Coba tunjuk tangan yang nggak paham. Boleh tunjuk tangan. Ada yang mau bertanya? Ada? Atau paham semuanya anak ibu? Paham. Paham? Paham. Kalau yang paragraf 2-nya, yang paragraf 2-nya siapa yang berani tunjuk tangan? Baca paragraf 2 ya.
tadi? Zahra ya. Zahra paham? Zahra? Ada yang nggak paham? Yang dijelaskan? Paham? Enggak. Kalau semuanya udah paham, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Kalau ada Ibu salah, Ibu mohon maaf. Ibu mulai dengan